Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Desti Birusubakti. Saya dari mahasiswa Upper Columbia tahun ajaran 2020 sampai 2021. Saya akan menjelaskan tentang pandemi global COVID-19. Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau juga disebut coronavirus disease 2019 COVID-19. Apa artinya? Yuk pahami lebih jelas arti pandemi pada COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status global pandemi tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut, meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Perbedaan wabah, epidemi, dan pandemi. Saat WHO menetapkan status pandemi global terhadap COVID-19, WHO mencatat ada 1.108.000 kasus penyakit tersebut yang tersebut di 110 negara di seluruh dunia. Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat itu menunjukkan bahwa penyakit itu tak lagi sekadar krisis kesehatan publik, melainkan krisis yang menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Karena itu, tiap individu harus ikut menghentikan penyebaran virus. Bersamaan dengan penyebaran COVID-19, kita kerap mendengar istilah wabah, epidemi, juga pandemi. Sebelumnya, apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut, baik epidemi maupun pandemi? Sebetulnya punya arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah. Kata wabah sendiri bisa diartikan sebagai melonjaknya jumlah kasus penyakit tertentu di tempat tertentu. Yang membedakan pandemi dan pandemi adalah kedua kata tersebut memiliki rujukan tentang skala, karena kedua kata itu biasanya dipergunakan oleh lembaga yang mengurus kesehatan masyarakat, baik di tingkat negara maupun dunia. Epidemi biasanya digunakan untuk menyebut wabah dalam skala yang besar, sedangkan pandemi bisa digunakan untuk merujuk ke wabah yang memiliki skala global. Namun yang patut kita ingat, masing-masing lembaga kesehatan yang punya batasan dan definisi yang berbeda untuk mengklarifikasikan wabah sebagai penyakit. Ambil contoh istilah pandemi. Lembaga Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat Centers for Disease Control and Prevention atau CDC akan menyebut penyakit akibat sembuh virus sebagai pandemi apabila virus tersebut bisa menginfeksi orang dengan mudah dan menyebar dari orang ke orang dengan cara yang efisien dan berkelanjutan di berbagai wilayah. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengartikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru di tingkat dunia. Namun, WHO menetapkan beberapa kriteria tambahan yang lumayan rumit untuk menyebut penyebaran penyakit baru sebagai pandemi. Status pandemi ini meningkatkan dari status PHEIC. Dalam kasus penyebaran COVID-19, WHO juga tak serta menempelkan label pandemi pada penyakit tersebut. Jika melihat ke belakang, WHO pertama kali mendapat laporan tentang COVID di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Berselang 1 bulan sejak laporan tersebut, ataupun tepatnya 30 Januari 2020, Emergency Commission atau WHO menetapkan penyebaran wabah virus corona baru sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Pada saat status tersebut diumumkan, WHO sudah mencatat ada 83 kasus COVID-19 di 18 negara selain Cina. Dari seluruh pasien itu, hanya
hanya 7 yang tidak pernah dilakukan perjalanan ke Cina. Sementara di Cina ada 7.711 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di status PHEC. Dibuat dari total kasus yang terkonfirmasi 1.370 termasuk kasus berat yang mengakibatkan 170 orang meninggal. Dengan mendeklarasikan status PHEC itu, WHO merekomendasikan seluruh negara untuk mengantisipasi COVID-19 seperti melakukan pengawasan dan deteksi ini secara aktif. Pemerintah di tiap negara juga diharapkan melakukan kebijakan pemutusan penyebaran virus corona seperti melakukan kontak tracing. Sejarah mencatat perlakuan SARS-CoV-2 tak serta mengeram penyebaran virus corona baru. Alih-alih berkurang kasus COVID-19 justru melonjak di Eropa, terutama di Italia. Meningkatkan kasus COVID-19 juga terjadi di Amerika Serikat. Penyakit dan virus apa saja yang pernah berdampak luas di dunia? 1. Virus Ebola. 2. Flu babi atau swine flu. 3. Sindrom pernapasan akut atau SARS. 4. Flu Spanyol. 5. Kolera. Setiap pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia dan periode waktu tertentu selalu menimbulkan korban jiwa yang besar. Oleh karena itu, kita harus ekstra waspada dan tidak boleh menganggap remeh. Mengingat COVID-19 masih menjadi pandemi, jangan lupa untuk tetap juga jaga kesehatan agar diri terhindar dari virus penyakit tersebut. Caranya ialah dengan tetap melakukan social distancing dan tetap berkegiatan di rumah aja. Dengan memiliki kesehatan yang terus terjaga, kamu tetap dapat berkegiatan dengan tenang meski virus tetap bertebaran di seluruh sana. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.